Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python Masterclass. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang Object Oriented Programming bagian keempat. Langsung saja, silakan dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke materi yang disebut dengan polymorphism ya. Jadi apa itu polymorphism? Polymorphism adalah sebuah teknik di OOP di mana kita bisa menggunakan beberapa fitur dari beberapa kelas ke dalam sebuah fungsi atau ke dalam sebuah kelas lain begitu ya. Langsung saja kita praktek. Jadi kita definisikan kelas kucing, kemudian init method ya, terdiri dari nama kucing itu atributnya, kemudian self nama adalah nama, dan yang kedua adalah respon begitu ya. Self ya, di sini saya hanya ingin dia manggil namanya sendiri ya, plus meong-meong lah kucing, meong-meong. Kita eksekusi. Yang kedua adalah kelas anjing, def init self.nama. Jadi ini sama persis ya, saya copy paste saja. Oke, tapi kali ini dia kukuk. Oke, ini kita eksekusi ya. Nah, kalau sudah didefinisikan seperti ini, kita bisa langsung ditugaskan ke dalam sebuah objek ya. Riri misalnya adalah kucing, namanya Riri, kemudian Bono, anjing dengan nama Bono. Nah, kalau misalnya kita gunakan seperti ini, Riri, kita menggunakan respon ya, maka kita sudah bisa memprediksi bahwa dia akan keluar Riri meong-meong ya. Oh, ini kurang spasi di sini ya. Ini saya definisikan lagi. Jadi ada spasinya. Bono respon juga sama ya. Oh, ini kurang spasi lagi. Oke. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah kita bisa menggunakan dua objek ini, Riri dan Bono, dalam sebuah fungsi lain ya. Dalam hal ini kita ingin membuat sebuah for loop for binatang in ya, sebuah list ya, terdiri dari Riri dan Bono. Pertama saya ingin mencetak tipenya, tipe dari objek binatang ini. Kemudian saya ingin meminta objek binatang untuk memanggil fungsi respon ya. Nah, ini belum kita eksekusi. Binatang ini adalah sebuah objek abstrak ya, objek baru yang terikat oleh for loop ini. Oke. Nah, di sini objek ini dia tidak memiliki method apa-apa, dia tidak memiliki fitur apa-apa ya. Saya meminta objek binatang ini untuk memanggil sebuah method respon, di mana method respon ini dimiliki oleh kelas anjing dan kelas kucing ya. Sekarang jika kita eksekusi, maka yang pertama dia menjalankan objek Riri. Dia akan menunjukkan bahwa tipe binatang ini ya adalah sebuah kelas ya. Jadi objek ini adalah sebuah kelas ya. Kelas apa? Kelas kucing ya. Main adalah dunder method ya, nanti akan saya jelaskan. Dia adalah fungsi utama di Python yang sedang berjalan dan dia adalah bagian dari kucing. Nah, binatang respon, karena binatang ini adalah Riri, jadi sama saja kita memanggil Riri.respon ya. Jadi hasilnya adalah apa itu Riri.respon? Riri.respon adalah namanya Riri meong-meong ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi walaupun objek ini abstrak, tapi karena dia menjalankan sebuah objek yang merupakan hasil dari kelas, maka dia pun memiliki fitur dari kelas yang dia panggil ya. Binatang ketika menjalankan Riri, dia memiliki fitur Riri. Fitur Riri adalah ada method respon, dan ketika dia menjalankan Bono, dia juga memiliki fitur anjing ya. Jadi bisa dipahami sampai sini. Sekarang saya ingin menunjukkan hal lain lagi ya. Misalnya saya ingin mendefinisikan sebuah fungsi ya.
apa namanya ya, hewan ngomong istilahnya, hewan ngomong ya, dan dia itu parameternya atau atribut yang dipakai adalah binatang. Oke, dan saya ingin dia untuk print binatang, respon ya. Jadi mirip dengan yang di atas, tapi kali ini kita menggunakan fungsi ya. Jika ini kita eksekusi ya, maka ketika kita memanggil hewan ngomong dan kita gunakan objek misalnya Riri, maka nanti dia juga akan memiliki fitur dari kelas ini, kelas Riri ya, kelas kucing ya. Kalau kita gunakan ini untuk Bono, sama juga ya, seperti ini. Jadi binatang di sini juga adalah sebuah objek abstrak ya. Kalau misalnya ini kebetulan sama, kita coba cari yang contoh lain, misalnya coba, ini juga coba, hasilnya juga sama ya. Jadi bukan karena binatang yang sudah didefinisikan sebelumnya, ini pun juga bersifat lokal ya. Eksekusi ini hasil juga akan sama. Jadi ini adalah polymorphism, di mana fitur dari sebuah kelas atau beberapa kelas ya bisa digunakan ke dalam sebuah fungsi ya, di mana fungsi itu memiliki karakter dari objek yang dia pakai. Kalau dia pakai objek Riri, dia memiliki karakter dari kelas kucing. Kalau dia pakai objek Bono, dia memiliki karakter dari kelas anjing. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Dunder method. Sekarang kita akan masuk ke materi Dunder atau magic methods ya. Apa itu Dunder magic method? Ciri khasnya adalah method ini memiliki tanda seperti ini ya, yaitu adalah tanda underscore ya, double underscore ya. Ini adalah contoh Dunder method ya. Saya akan menunjukkannya melalui sebuah contoh. Ini kita run, kemudian kita coba sama dengan coba testing ya. Jadi kita hanya ingin nanti mencetak atributnya saja ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau coba cetak, yang keluar adalah testing. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada sebuah fungsi di Python, yaitu fungsi dir ya. Kalau kita lakukan objek coba ini ke fungsi dir ini, maka nanti akan muncul sekian banyak method yang tersembunyi ya. Semua method-method ini adalah Dunder method. Artinya method-method ini dimungkinkan untuk digunakan oleh objek coba ya. Termasuk ada method cetak yang sudah kita definisikan dan method dari atribut nama ya. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan coba dot misalnya ini ya, str begitu ya, maka kita bisa memakainya ya. Walaupun method-method Dunder method ini memang tidak kita definisikan di sini, tapi secara built-in atau secara bawaan istilahnya itu sebenarnya ada ya, dan secara otomatis ketika kita definisikan kelas coba ini tadi, maka secara otomatis juga Python menyiapkan Dunder method ini ya. Jadi kalau ini kita run, akan muncul seperti ini. Begitu pula dengan method-method yang lain. Oh, saya juga ingin menunjukkan ya, dan method ini bisa dibalik ya. Jadi kalau di method ini di sini, ini juga bisa menggunakan fungsi di depan, jadi str dalam kurung coba ya, nanti hasilnya akan sama. Dia akan menunjukkan bahwa hey, kamu punya sebuah kelas namanya coba, dia berada di memori komputer di posisi ini ya. Apa saja Dunder method bawaan? Jadi kalau teman-teman pergi ke website ini ya, dokumentasi Python resmi ya, ada yang namanya disebut dengan special method names ya, adalah nama-nama Dunder methods ya. Ada new, ada init yang sudah kita kenal, ada del, dan masih banyak lagi. Tadi yang kita pakai adalah str ya. Mana str ya? str. Kita cari saja ya, str. Oh, ini dia ya. Ada str, pokoknya ada banyak sekali ya. Kita bisa mendefinisikan Dunder method kita sendiri ya. Jadi misalnya ini kita rubah str ya. Jadi di sini kita bisa merubahnya def str self, kita ingin memanggil return self.nama. Kita tambahkan ya nama, angka,
apalagi ya, kata. Ini kita tambahkan. Oke, ini kita jalankan. Kita masih menggunakan testing. Yang lain saja ya, namanya misalnya Joko, angkanya 20, katanya sehat. Oke, cetak Joko ya. Nah, kalau kita lakukan ini, maka nanti str-nya tidak akan menunjukkan seperti ini, melainkan dia akan return Joko. Apa itu Joko? Adalah self nama. Oke, termasuk ini juga ya. Jadi dunder method yang built-in itu bisa kita rubah sendiri. Jadi sekian banyak ini bisa kita definisikan sendiri. Tapi ini sangat tidak direkomendasikan ya. Artinya jangan pernah merubah dunder method kecuali memang teman-teman tahu betul tujuan jangka panjangnya lebih besar ya. Akan tetapi, ketika kita merubah dunder method str ini misalnya, itu hanya akan berefek pada objek str saja ya, tidak berefek pada angka ini misalnya ya. Jadi str, jadi ini artinya adalah kita ingin merubah integer ini menjadi sebuah string. Str ini masih memiliki fungsi yang sama ya, tapi ketika str ini kita gunakan di objek coba dan kita sudah mendefinisikan dunder method str ini fungsinya berubah dengan merubahnya menjadi string, menjadi sebuah return self nama, maka hasilnya pun juga akan berubah, hanya berdampak pada coba saja ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya untuk len misalnya ya, def len. Kita tahu len itu di Python adalah kita tahu akan mengetahui panjangnya karakter ya. Kita bisa rubah misalnya return misalnya 100 begitu ya. Kita eksekusi, maka di sini kalau kita gunakan coba.len, coba.len, hasilnya 100. Begitu pula dengan len coba, hasil juga akan 100. Nah, masing-masing dari dunder method ini punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya str, karakteristiknya adalah string ya, dan dia tidak bisa mengembalikan fungsi non-string. Untuk yang bentuk seperti ini bisa, tapi bentuk seperti ini nanti akan error ya. Saya akan berikan ilustrasi. Di sini saya kebetulan sudah siapkan angka. Jadi kalau di sini str-nya, return-nya bukan nama tapi angka. Oke, ini kita eksekusi. Maka ketika kita mengeksekusi ini masih bisa dari 20 integer menjadi string, tapi ketika kita gunakan fungsi str yang seperti ini, hasilnya akan error ya. Kenapa error? Karena memang dia itu pada dasarnya integer dan bukan angka ya, kecuali seperti ini. Oke. Jadi kalau seperti ini bisa ya. Kemudian dari dunder method ini teman-teman pada dasarnya saya harap sudah memahaminya apa itu dunder method ya. Ada banyak sekali dunder yang built-in ya, dan teman-teman juga bisa menggantinya. Jadi contohnya di sini kita mengganti dunder method str dan lain dan banyak lagi. Silahkan teman-teman baca sendiri, ada banyak sekali dunder method yang diganti. Tapi sekali lagi, usahakan jangan pernah mengganti dunder method ya, karena nanti bisa bingung sendiri teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah mahir sekali dan tahu betul bahwa tujuannya atau manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya istilahnya, maka boleh-boleh saja ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan tantangan kepada teman-teman. Sekarang tantangan bagi teman-teman adalah saya ingin teman-teman membuat sebuah kelas ya. Jadi ini mirip dengan rekening bank. Begitu kita punya tabungan, nama kelasnya adalah rekening bank. Oke. Nanti di kelas ini dia punya beberapa method ya. Ada method untuk mencetak saldo, method untuk menabung, dan juga method untuk menarik uang ya. Dari situ, jika kita ingin menarik uang dan ternyata saldo kita kurang ya, maka nanti akan ada keterangan, hey, saldo kamu tidak bisa ditarik karena tidak mencukupi ya. Jadi saya minta teman-teman untuk segera buat OOP-nya ya, untuk menguji apakah teman-teman sudah paham atau tidak. Tulislah di bagian komentar ya. Saya tunggu hasilnya, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, dimulai sekarang.
Selamat bagi teman-teman yang sudah bisa mengerjakan tantangannya, atau bagi teman-teman yang masih bingung, atau bagi juga teman-teman yang ingin melihat jawabannya atau membahas bersama. Mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Pertama kita definisikan nama kelasnya yaitu rekening bank, kemudian init method, kita masukkan ingin buka rekening dengan uang berapa ya, atau saldo awalnya berapa. Kemudian untuk menjalankan fungsi mencetak saldo kita definisikan method cek saldo, terserah nama teman-teman ya. Di sini kita namanya cek saldo, langsung akan nanti menunjukkan print jumlah saldo Anda berapa, dot format self tabungan ya. Kemudian untuk menabung kita cukup panggil methodnya, nanti panggil fungsi ini. Kita definisikan variabel tambah untuk menampung angkanya ya. Ketika ini kita panggil, nanti akan meminta kita untuk memasukkan angkanya ya, otomatis ini formatnya string agar bisa nanti dijumlahkan dengan nilai saldo tabungan awal, maka harus dirubah menjadi integer. Teman-teman boleh juga menggunakan float ya. Kemudian untuk bisa mengupdate nilai tabungan awalnya tadi ditambah dengan nilai yang kita masukkan, maka kita definisikan kita update nilai tabungan ini menjadi tanda plus sama dengan berapa, tambah. Penulisan ini sama saja dengan penulisan ini ya, jadi tidak usah bingung ya, mau pakai ini boleh, mau pakai ini juga silakan. Untuk menarik tabungan kita definisikan method menarik, variabelnya namanya kurang, kita ingin masukkan ingin menarik berapa ya, string dirubah menjadi integer atau float, terserah teman-teman. Jika ternyata tabungan awalnya lebih sedikit daripada nilai yang ingin kita tarik, maka nanti akan menunjukkan perintah maaf saldo Anda tidak mencukupi, saldo Anda saat ini adalah berapa ya. Ini adalah tanda untuk enter atau berlanjut ke baris selanjutnya. Atau jika nilai yang ingin ditarik itu atau tabungannya ya, istilahnya tabungannya lebih besar daripada nilai yang ingin ditarik, maka otomatis diupdate. Ini juga sama saja, penulisannya dengan self tabungan sama dengan self tabungan dikurangi kurang ya, sama saja. Ini kita eksekusi. Oke, sekarang kita definisikan variabel ya, misalnya tabunganku ya adalah rekening bank. Kita memulai dengan angka biar gampang 100.000 saja, 100.000. Oke, sekarang tabunganku saya mau cek saldo, misalnya saldo saya adalah 10.000. Oke, tabunganku saya mau nabung sekarang ya, nabung. Oke, masukkan jumlah yang ditabung, misalnya 25.000. Oke, sekarang saya ingin mencetak lagi ya, tabunganku cek saldo 125.000 ya, 100.000 tambah 25.000. Sekarang saya ingin menarik ya, menarik tabungan. Kita coba angkanya lebih besar ya, 500.000. Maaf saldo Anda tidak mencukupi, saldo saat ini adalah 125.000. Coba kalau kita tarik lebih kecil dari itu, misalnya 10.000 saja. Oke, tabunganku. Oke, jadi 125.000 kurangi 10.000, 115.000. Oke, sampai sini saya harap teman-teman paham OOP. Jadi ini adalah, saya rasa ini sudah menjadi pondasi yang sangat baik bagi teman-teman. Teman-teman sudah paham apa itu class, apa itu init method, apa itu atribut, apa itu method, inheritance, polymorphism, bahkan sekarang teman-teman juga sudah paham apa itu dunder atau magic methods ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lebih langsung ke data science atau AI ya. Kita akan masuk ke library-library seperti NumPy, Pandas, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman tetap semangat belajar Python ya. Kita akan belajar langsung praktek ya. Saya juga akan memberikan tantangan-tantangan di materi-materi selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.